Aku berperan sebagai Arya. Di film ini karakter Arya itu dia adalah seorang aktivis kampus yang sangat aktif di kampus. Terus dia orang yang sangat cerdas, dia pintar juga. Seniornya dari Hana. Spill tipis-tipis gak apa-apa. Boleh dong. Senior Boleh dari dong. Hana. Iya. Tapi sayangnya di lain sisi dia adalah seorang cowok yang lumayan toksik ya. Oh, red flag, lumayan, red flag. Iya, red flag bahasanya. Red flag nih. Lumayan toksik, lumayan red flag. Akhirnya aku dapetin peran yang kayak gini ya. Yes, Jadi itu kemarin dia kan tuh. banyak-banyak mulu nih, Bener. gitu. Terus toksik dalam hal manipulatif. Jadi saat dia suka sama seorang perempuan atau lawan jenis, dia itu suka love bombing gitu. Love bombing, jadi kayak ngejar sampai dapet nih. Nah, tapi pas dapet ternyata ya begitulah, muncullah sifat-sifat aslinya yang emang selama ini dia tutupin, dia kubur dalam-dalam. Saat udah dapet baru dikeluarin tuh semuanya. Gitu sih kurang lebih ya. Menariknya di sini dapat peranan di film bisa dibilang cowok red flag nih. Nah, Iya. itu gimana ya Bang mendalami karakter ini? Butuh berapa lama untuk seorang Ohim masuk ke karakter Arya di sini? Silakan. Kebetulan ada beberapa kesamaan sama karakter Arya. Jadi dulu waktu bukan Namanya nih. lu tahu banget nih masa Iya. Bukan. Jangan dipotong di situ ya teman-teman media ya. Kita ke arah positifnya dulu nih. Potongnya situ banyak kesamaan. Kesamaannya awal dulu. Iya. Jadi kesamaannya itu adalah kebetulan kan aku masih bisa merasakan 90-an itu seperti apalah. Kan aku lahir juga di tahun 90-an ya, 93. Iya. Jadi saat bertumbuh besar aku masih bisa merasakan gimana sih nuansa-nuansa tahun 90 2000 awal itu seperti apa gitu saat beranjak dewasa. Terus kebetulan juga aku di kampus cukup aktif. Oke. Ya, sempat jadi aktivis mahasiswa juga. Jadi masih ada apa ya, kayak relate-nya gitu sama kehidupan aku gitu. Terus love bombingnya enggak kebetulan. Toxic red flagnya kayaknya enggak ya, karena aku kalau misalkan sama perempuan pasti akan pelan-pelan. Beda di situ ya, pelan-pelan. Terus ya dilihatin sisi-sisi jeleknya juga gitu. Beda sama Arya karena di sini tokoh Arya itu kenapa dia bisa jadi seperti itu, karena itu ada tekanan dari keluarganya, terus tekanan dari lingkungannya yang membuat dia menjadi seorang laki-laki yang apa ya, harus bisa menutupi kekurangan dia, tapi dia tuh sebenarnya cowok perfect. Cowok perfect. Menurut lu, kalau Iya. menurut Hana, Perfect kan? iya. Awalnya. Jadi cowok perfect, Yes. tapi ya sayangnya memang Iya. mungkin ada sifat-sifat dia yang kurang oke lah. Oke, bisa nanti lengkapnya kita lihat di. Gambaran memang perfect sekali maksudnya. Iya. Dia cakep. Iya. Untuk pada zaman maksudnya di sebayanya Hana Iya, di ya. sebayanya, Sebaya sebayanya. Hana maksudnya kakak kelas, Oh, cakep, aktivis. aktivis, pinter, dan dia dari keluarga yang cukup terpandang di bener. Bandung. Orang kaya Bandung. Kaya Bandung. Yes. Nah, gitu. Tapi ternyata Gitu. jadi menarik akan melihat gimana Ibrahim Rishad menjadi cowok red flag deh. Karena kita biasa nonton di layar lebar bye-bye aja green flag aja gitu ya. Berarti kalau lu red flag, Bio gimana? Coba kita ngobrol sama Bio. Dia black sambil Iya. black dia. Ini mic-nya udah ada warnanya. Nah, udah pas. Pasannya nih merah. Karakter lu berarti gimana yang bisa dijelaskan ke teman-teman media, Bi? Halo, selamat pagi. Permisi. Saya Dio, kebetulan sebagai Gani. Kalau yang belum tahu atau yang baru datang, pemirsa di luar sana. Kita lagi ngomongin film sampai nanti Hana. Menurut saya, Dio, film ini sebenarnya bercerita tentang cinta yang tidak selalu setuju dengan waktu, atau kebalikannya, waktu juga tidak pernah sepakat sama cinta. Jadi kita nih sebenarnya semua ngerasain itu, tentang ngomongin relasi atau relevansi. Kita semua pasti pernah belajar bagaimana cinta itu kadang-kadang tidak bersahabat dengan waktu gitu. Jadi Gani sendiri sangat merasakan bagaimana cinta yang bertengkar dengan
dia memperjuangkan cinta daripada waktunya sendiri gitu. Lebih lengkapnya nanti lihat di Wikipedia. Di bioskop dong. Di bioskop. Lengkapnya di bioskop. Belum tayang. Tapi gimana seorang Dio masuk ke karakter Gani? Berarti karakter Gani bisa bilang karakter yang green flag gitu? Atau gimana? Iya, tantangannya sih sebenarnya itu karena saya sebenarnya red flag orangnya. Black dia. Iya, black flag. Ya, jadi sangat udah lihat lagi kalau macet tuh kan udah hitam kan. Iya. Saya orangnya lumayan red flag, dapat karakter yang green flag tuh agak lumayan belajar. Jadi gimana ya caranya jadi cowok yang baik, ramah, sangat ikhlas, tidak sombong, ya kan, dermawan. Kalau nggak ada duitnya, orang dermawan tuh kalau nggak ada duitnya gimana sih? Terus apa ya, maksudnya jadi orang green flag tuh gue bahkan nggak tahu ciri-cirinya gimana. Jadi Gani tuh orangnya sangat green flag, dia penyayang, sangat sabar, perhatian, dia juga sangat kritis terhadap lingkungan sosial seperti apa, sama-sama aktivis seperti Arya, bedanya nggak tinggi aja. Tapi nanti di film ini kita akan menyaksikan dan kita akan berrelasi sangat kuat dengan Gani dan kita merasakan bagaimana tadi bahwa kita tidak selalu sepakat dengan waktu. Yes. Dan penonton pasti banyak yang relate dengan karakter Gani ini ya. Ya kalau melihat teman-teman saya dan saya sendiri merasakan lah bagaimana cinta itu selalu berjuang. Oh, iya. Biowan, kata-kata hari ini dong. Ada bus. Cakep. Udah. Nih, terus kebetulan Itu poinnya. terus kebetulan chemistry sama Feby gimana? Kita nonton juga juga temenan, nah sama Ohim gimana? Kalian bertiga dan chemistry gimana kalau dari sudut pandang Biowan? Mungkin pertama kali ditawarin dulu ya, Ya, silakan. pertama kali gue ditawarin film ini katanya ke luar negeri. Gue karakternya nggak ke luar negeri. jadi Kalau ceritain gimana? jadi gue ikut dong bro. Jadi gue dibohongin gue ke luar negeri. Ternyata di skenario gue nggak ada ke luar negeri. Jadi pas gue udah terima, anjing gue nggak ada nih kan. Jadi karakter yang luar negeri bukan karakter yang lo Bukan perankan. karakternya, iya, salah karakter. tapi ketemu Pak Agung gitu, iya sorry deh, salah. Seru ya, maksudnya dari awal udah di brief maunya kayak gimana, jadi kita sebagai aktor tahu, apalagi bangun chemistry sama Feby, sama Oim, sama ada satu lagi, siapa namanya? Menjadi, ya Saras 008. Beda. Gak bakal sama-sama. Maksudnya kita udah tahu lah di dalam lokasi syuting atau membangun karakter dan chemistry satu sama lain seperti apa, jadi Ya. kita seru banget di lokasi juga udah nggak perlu adjusting lagi. Biasanya lokasi baru tuh kita harus selalu adjusting dengan personality pemain lain, Yes. dan tapi ketika profesionalisme itu udah ada, kita udah tahu apa sih yang dibutuhkan cerita, bagaimana sih membuat perasaan-perasaan itu akan nyampe ke penonton. Semoga penonton bisa menikmati dengan baik gitu. Tepuk tangan untuk Biowan. Akan kita lihat 5 Desember nanti Biowan akan menjadi green flag. Oh, cowok green flag. Semoga berhasil. Iya, menarik ya. Ini tantangan berarti sebelum ke Feby, Mas Agung Sentausa sebagai sutradara. Berarti ini tantangan ya dari Ohim yang biasanya kita lihat di peran-perannya green flag sekarang jadi red flag. Bio yang biasanya red flag jadi green flag. Itu gimana? Tantangan dong peran-peran yang diberikan. Silakan. Ya, iya kalau challenging ya, artinya itu kenapa ketika memang film ini pada dasarnya adalah juga tentang relationship. Yes. Casting menjadi kunci pertama sebenarnya gitu. Tadi chemistry-nya itu dari kunci pertama gitu. Nah, cuman kan bagaimana kemudian ya kita juga men-challenge diri kita ya. Maksudnya, misalnya Feby biasanya kayak apa sih? Aku tonton film-film sebelumnya. Yeah. Terus Ohim kayak apa gitu kan? Terus Biowan kayak apa? Salah. Lucu terus Pak Dewa. Oke, lanjut Mas Agung. Ini
di lokasi silakan. Di lokasi seseru ini berarti diskusinya. Ya kira-kira beginilah ya. Dan itu kenapa waktu pertama kali sama Feby saya sempat deg-degan juga, ini bagian dari keputusan ya. Kalau misalnya kamu rambutnya pendek kayak apa ya gitu. Jadi ini salah satu yang menurut sayanya juga sakit perut karena kan dia rambutnya aslinya panjang. Ketika harus motong itu kan bukan cuma resiko di saya gitu, tapi juga di Feby-nya gitu. Jadi hal-hal seperti itu termasuk Bio biasanya memerankan yang seperti apa, termasuk Oim yang seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan ya ini semua chemistry-nya works dan bisa relatable sama kita semua. Terima kasih Mas Agus Sentosa. Hana di sini gimana saat pertama kali ditawarkan, dan tadi yang seperti Mas Agus bilang karakternya harus potong rambut dan lain-lain, silakan tuh. Awalnya sih nggak dibilang potong rambut. Udah dia dulu baru potong rambut. Udah salaman dulu, tanda tangan ya. Nggak dibilang suruh potong rambut pendek, cuma sebenarnya ini adalah potongan rambut terpendek yang pernah aku lakukan seumur hidup. Jadi makanya pas dipotong tuh aku beneran kayak sampai teriak-teriak karena bener ya ampun pendek banget. Kayak ngerasa pas keramas aja tuh, tau nggak kalau biasa rambut panjang kan kayak pas pegang tuh panjang. Ini kayak loh kok udah selesai, mana rambut gue habis. Jadi ya tapi aku senang sih, ini jadi challenge tersendiri juga dari segi penampilan juga dan segi karakter juga. Ya sana tuh seperti apa sih yang pengen di-share ke teman-teman media? Ya Feby memberikan sentuhan apa di seperti yang di film sebelumnya, tapi di sini memberikan yang bedanya apa untuk karakter Hana? Kebetulan kalau untuk karakter Hana, kayaknya aku baru pertama kali sih dapat karakter yang seperti Hana ini. Dia cewek cukup tomboy, cuek, tapi dia tuh punya ambisi yang kuat. Dia juga punya mimpi dan cita-cita yang besar sekali sebagai seorang perempuan ya. Tapi sayangnya dia cukup terbentur sama kondisi dan mindset keluarga yang agak konservatif. Yang kalau misalnya ya perempuan ya habis kuliah ya udah nikah gitu, nggak ada tuh S2 atau pergi ke luar negeri nyambung lagi atau kerja karir tuh nggak. Maksudnya perempuan ya jadi ibu rumah tangga di dapur gitu. Jadi karena dia terbentur sama situasi keluarga yang buat dia nggak nyaman, dia akhirnya melarikan diri, ibaratnya dia melarikan diri melalui jalan pernikahan gitu. Tapi ternyata dia kira solusi kan dari semua masalah hidup, gue nikah, gue bisa keluar, at least keluar dari keluarga dulu deh. Gue abis itu bisa sekolah lagi mungkin, tapi ternyata dia kembali terjebak sama dia kembali terjebak sama yang menurut aku same old problem gitu, same old problem, karena ya mungkin akhirnya dia menemukan bahwa dia sendiri belum berdamai gitu. Jadi akhirnya ketemu sama keluarga yang sama lagi. Oke, berarti sebenarnya di sini setiap karakter punya layer yang dalam juga ya. Iya, kayak yang tadi Om Agung bilang, setiap karakter punya layer dan ada stage-nya masing-masing gitu. Kan seperti hidup. Iya kayak Hana maksudnya di kampus, terus akhirnya bersatu sama Arya gitu, ketemu sama Arya, pacaran, menjalin hubungan, akhirnya menikah juga sama Arya. Itu kayak dia punya berbeda, maksudnya stage hidup yang berbeda dan perkembangan karakternya juga berbeda gitu. Kan banyak tadi kita lihat di teaser trailernya banyak adegan serius barengan sama Bio di sini. Nah proses syutingnya gimana? Nah kalian kan memang temenan dan tahu karakter satu sama lain gitu. Pada saat proses produksi keseruannya kayak gimana bro? Kalau di lokasi syuting sih kita ketawa-tawa aja ya, bercanda-bercanda, jajan enggak lah, gila. Iya, tapi
Tapi enggak, maksudnya teman aku ini biarpun dia terlihat tertawa dan sangat-sangat, tapi profesionalitas dan di depan kameranya pasti dia acungi jempol. Setuju. Tangan dulu dong. Baru menang gitu. Bawa di depan ya. Bener-bener aktor metode bro. Metode parah ya, yang nggak bisa diajak ngobrol kayak jangan panggil gue Bi. Iya, langsung nama karakter lu. Nggak, tapi beneran. Jadi cuma kalau misalnya di luar di depan kamera proses syutingnya ya kita sangat enjoyable ya menurut aku, apalagi kemarin syutingnya di Bandung, terus alhamdulillah dapat kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Jadi Meli sama Ohim ada adegan di luar. Oke, dan karakter Gani ditinggalin di Bandung. Oke, kita lihat. Jadi dari syuting udah ditanya terus, lu nggak ikut Bi? Lu nggak ikut keluar Bi? Bilang bikin aja visa dulu Bi. Iya. Masalah berangkat atau nggak berangkat nanti dulu, kita pikirin nanti. Yang penting bikin visa dulu, siapa tahu tiba-tiba H-1 suruh berangkat kan nggak tahu. Nggak bikin sih. Iya, setuju ya. Tepuk tangan untuk Feby Rasati sebagai Hana, thank you.